Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, kita akan membahas kasus yang terjadi di Virginia, di mana seorang wanita yang berasal dari Cina telah dipenggal kelapanya oleh seorang pria yang juga berasal dari negara yang sama. Peristiwa ini terjadi lantaran sang pria patah hati karena cintanya telah ditolak. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Zhu Haiyang, pria yang lahir pada 1984 dan berusia 25 tahun. Ia lahir dan besar di Ningbo, China. Haiyang lahir dari keluarga yang cukup berada. Sejak kecil, ia dikenal anak yang pintar. Diketahui, Haiyang merupakan lulusan Universitas Shanghai Ocean. Universitas Shanghai Ocean sebelumnya dikenal sebagai Universitas Perikanan Provinsi Jiangsu, didirikan pada tahun 1912 dan ditingkatkan menjadi lembaga sarjana perikanan Shanghai Fisheries College pertama di Tiongkok pada tahun 1952. Lalu berganti nama menjadi Universitas Perikanan Shanghai pada tahun 1985 hingga akhirnya dikenal sebagai Shanghai Ocean University pada tahun 2008. Universitas ini menampung lebih dari 12.800 sarjana penuh waktu, 2.800 mahasiswa pasca sarjana penuh waktu, dan lebih dari 1.100 fakultas dan staf. Shanghai Ocean University menawarkan atmosfer akademik yang menarik dan mendukung. Universitas Shanghai Ocean dikenal di seluruh Cina sebagai salah satu sekolah terkemuka dalam studi aquaculture. Sebagai lembaga multidisiplin, Shanghai Ocean University berfokus pada pengembangan terkoordinasi dari program gelar terstruktur di bidang pertanian, sains, teknik, ekonomi, manajemen, dan seni. Singkat cerita, setelah mendapatkan ijazah sarjananya, pada tahun 2008, Haiyang pergi ke Virginia, Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikannya di Virginia Tech untuk mendapatkan gelar doktor falsafah dalam bidang pertanian dan ekonomi. Tak terasa, waktu sudah berjalan 1 tahun Haiyang berada di Virginia. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Yang Xin. Diketahui, Yang Xin berusia 22 tahun. Ia berasal dari Beijing dan dari keluarga yang sederhana. Xin dikenal orangnya yang baik, ramah, juga disenangi banyak orang. Pada awal tahun 2009, Yang Xin pergi ke Virginia untuk melanjutkan pendidikannya di bidang akuntan guna mendapatkan gelar sarjana. Diketahui, Haiyang dan Yang Xin sebelumnya sudah berkenalan melalui laman sosial media. Karena sudah memiliki teman yang berasal dari negara yang sama serta menempuh pendidikan di universitas yang sama, Xin merasa tenang berada di sana. Selain itu, Haiyang juga banyak membantu Xin, dari mulai pendaftaran di universitas sampai mencarikan tempat tinggal untuk Xin. Bahkan, sebelum mendapatkan tempat tinggal sendiri, Xin sempat tinggal bersama Haiyang sampai akhirnya Xin mendapatkan tempat tinggal sendiri. Hubungan Haiyang dan Xin pun semakin hari semakin dekat. Namun, Xin menganggap Haiyang tidak lebih dari sekedar teman. Lain cerita dengan Haiyang, rupanya ia mulai menaruh hati pada Xin semenjak ia pertama kali bertemu Xin di bandara saat Xin tiba di Virginia. Hari-hari berikutnya mereka lalui bersama. Hingga selang sebulan, Haiyang yang dari awal sudah menaruh hati pada Xin, ia pun mengungkapkan perasaannya pada Xin kalau dirinya jatuh hati pada Xin semenjak ia pertama kali bertemu dengannya. Namun tak disangka, jawaban Xin atas perasaan Haiyang membuat Haiyang kecewa dan patah hati, di mana Xin mengungkapkan pada Haiyang kalau dirinya sebenarnya sudah memiliki kekasih yang akan menikahinya. Xin juga mengungkapkan kalau Haiyang hanyalah sekedar teman baginya. Perkara itu memberikan tamparan hebat kepada Haiyang, hingga akhirnya ia bertindak untuk mencari tahu latar belakang kekasih Xin. Setelah mendapatkan informasi tentang kekasih Xin, Haiyang merasa dirinya lebih layak untuk Xin daripada kekasih Xin sendiri, sebab dirinya merupakan mahasiswa yang pendidikannya di atas rata-rata dan dari keluarga yang berada. Haiyang kemudian berencana untuk bertemu Xin. Lalu pada tanggal 21 Januari 2009, Haiyang mengajak Xin untuk bertemu di sebuah restoran. Awalnya, Xin tidak merespon ajakan Haiyang tersebut. Namun karena ditelepon berkali-kali dan merasa tidak enak hati, Xin akhirnya menerima ajakan Haiyang tersebut.
hingga akhirnya keduanya bertemu di restoran yang telah dijanjikan Haiyang. Diketahui, sebelum bertemu dengan Shin, Haiyang membeli beberapa pisau dan sebuah palu, lalu ia sembunyikan di dalam tasnya. Awal mula mereka bertemu, tidak ada yang mencurigakan dari Haiyang. Mereka asik ngobrol dan bercanda. Namun, entah apa yang merasuki Haiyang, dan seperti sudah direncanakan sebelumnya, tiba-tiba ia mengeluarkan pisau dari dalam tasnya. Setelah itu, Haiyang menikam Shin secara bertubi-tubi dan membuat Shin kehilangan nyawanya. Setelah Shin tidak bernafas, Haiyang lalu mengerat kelapa Shin sampai putus. Orang-orang yang berada di restoran tersebut tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak ketakutan. Salah seorang pekerja restoran tersebut kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian. Saat polisi tiba di TKP, mereka menjumpai Shin terbaring di lantai dan Haiyang mendekati polisi dengan menenteng kelapa Shin. Saat itu juga, polisi meminta Haiyang untuk mengangkat tangannya. Haiyang pun menjatuhkan kelapa Shin ke lantai dan segera mengangkat tangannya. Di TKP, polisi menemukan pisau yang penuh cairan merah di atas meja. Selain itu, Haiyang juga memberitahu polisi bahwa ada pisau lain dan sebuah palu di tasnya. Haiyang pun segera diamankan oleh pihak kepolisian. Menurut beberapa orang lainnya yang melihat kejadian itu, mereka mengungkapkan kalau sebelumnya tidak terjadi keributan antara Haiyang dan Shin. Kejadian itu benar-benar di luar dugaan. Haiyang tiba-tiba menyerang Shin dengan brutal. Setelah itu, Haiyang tepat berada di atas tubuh Shin dengan tatapan kosong dan penuh amarah saat ia mengerat kelapa Shin. Pihak kepolisian lalu memeriksa ponsel, laptop, serta buku harian Haiyang untuk mencari petunjuk tentang serangan itu. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa Haiyang belum lama bertemu dengan Shin. Selain itu, ditemukan Haiyang terdaftar sebagai kontak darurat di ponsel milik Shin. Dan menurut pemilik apartemen yang disewa Haiyang, ia mengungkapkan kalau Haiyang sering bertingkah aneh dan agresif. Pernah juga, Haiyang menyewa apartemen bersama 2 orang lainnya. Selain itu, Haiyang menolak menyalakan pemanas di apartemennya yang menyebabkan pipa membeku dan pecah. Pemilik apartemen kemudian memasang termostat, tetapi Haiyang kemudian mematikan pemanasnya. Begitulah kepribadian Haiyang sebenarnya. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka dan akan segera diadili. Menurut jaksa dalam mengungkap motif ini, ia mengatakan Zhu Haiyang telah jatuh cinta dengan Yang Shin, tetapi Shin menolaknya, sehingga membuat Haiyang kecewa dan terjadilah peristiwa ini. Haiyang juga mengakui perbuatannya. Ia mengaku bersalah telah berbuat itu kepada Shin. Atas perbuatannya, Zhu Haiyang didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat pada 19 April 2010. Di penjara, Haiyang menulis surat yang mengatakan bahwa Yang Shin menolaknya dan memaksa dirinya untuk membunuhnya karena Zhu Haiyang sangat mencintainya. Peristiwa ini mengejutkan sebuah kampus yang masih memiliki ingatan jelas tentang pembunuhan massal pada April 2007. Ketika seorang mahasiswa bersenjata menembak 30 orang dan kemudian melakukan aksi bundir. Penikaman itu adalah pembunuhan pertama di kampus sejak saat itu. Penembakan Virginia Tech adalah penembakan massal yang terjadi pada 16 April 2007 yang terdiri dari 2 serangan di kampus Institut Politeknik Virginia dan Universitas Negeri di Blacksburg, Virginia, Amerika Serikat. Seung Hoi Cho, seorang mahasiswa sarjana di universitas dan penduduk AS yang berasal dari Korea Selatan. Ia telah membunuh 32 orang dan melukai 17 orang lainnya dengan 2 senpi semi-otomatis. 6 lainnya terluka saat melompat keluar jendela untuk melarikan diri dari Cho. Penembakan pertama terjadi di West Ambler Johnston Hall, sebuah asrama di mana 2 orang tewas. Serangan utama adalah penembakan sekolah di Norris Hall, sebuah gedung kelas, di mana Cho merantai pintu masuk utama hingga tertutup dan menembak ke 4 ruang kelas dan di tangga yang menewaskan 30 orang lagi. Saat polisi menyerbu Norris Hall, Cho menembak kelapanya sendiri dengan fatal. Kejadian itu adalah penembakan massal paling mematikan dalam sejarah AS modern dan tetap demikian selama 9 tahun sampai penembakan klub malam Orlando yang dengan sendirinya dilampaui tahun berikutnya oleh penembakan Las Vegas 2017. Kejadian itu tetap menjadi penembakan sekolah paling mematikan dalam sejarah AS
dan penembakan massal paling mematikan dalam sejarah Virginia. Serangan tersebut mendapat liputan media internasional dan memicu kecaman luas terhadap budaya senjata AS. Hal ini memicu perdebatan tentang kekerasan senjata, undang-undang senjata, celah dalam sistem AS untuk menangani masalah kesehatan mental, keadaan pikiran Joe, tanggung jawab administrasi perguruan tinggi, undang-undang privasi, etika jurnalisme, dan masalah lainnya. Organisasi berita yang menayangkan sebagian dari manifesto multimedia Joe dikritik oleh keluarga korban, petugas penegak hukum Virginia, dan American Psychiatric Association. Joe sebelumnya didiagnosis dengan mutisme selektif dan depresi berat. Selama sebagian besar masa sekolah menengah dan sekolah menengahnya, ia menerima terapi dan dukungan pendidikan khusus. Setelah lulus SMA, Joe mendaftar di Virginia Tech. Karena undang-undang privasi federal, universitas tidak mengetahui diagnosa Joe sebelumnya atau akomodasi yang telah diberikan kepadanya di sekolah. Pada tahun 2005, Joe dituduh menguntit 2 siswi. Setelah penyelidikan, seorang hakim khusus Virginia menyatakan Joe sakit jiwa dan memerintahkannya untuk menjalani perawatan. Karena dia tidak dilembagakan, dia diizinkan membeli senjata. Penembakan itu mendorong negara bagian Virginia untuk menutup celah hukum yang memungkinkan individu yang diputuskan tidak sehat secara mental untuk membeli pistol tanpa terdeteksi oleh Sistem Pemeriksaan Latar Belakang Kriminal Internasional atau NICS. Hal ini juga menyebabkan pengesahan tindakan pengendalian senjata federal besar pertama di AS sejak 1994. Undang-undang yang memperkuat NICS ditandatangani oleh Presiden George Bush pada 5 Januari 2008. Administrator di Virginia Tech dikritik oleh Virginia Tech Review Panel, sebuah panel yang ditunjuk oleh negara bagian yang ditugaskan untuk menyelidiki insiden tersebut. Karena gagal mengambil tindakan yang mungkin dapat mengurangi jumlah korban, laporan panel juga meninjau undang-undang senjata dan menunjukkan kesenjangan dalam perawatan kesehatan mental, serta undang-undang privasi yang membuat kondisi Joe yang memburuk tidak diobati ketika dia menjadi mahasiswa di Virginia Tech. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.